Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang telah menurunkan aturan-aturan Islam kepada kita, dan Zat yang kelak akan meminta pertanggungjawaban terhadap seluruh amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia yang fana ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok manusia mulia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam agar manusia mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan ini dengan hukum risalah yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak jemaah sekalian berdiskusi terkait dengan nidhamul milkiyah fil Islam, sistem kepemilikan di dalam Islam. Kenapa saya angkat ini sebagai materi pertama saya? Karena kalau kita renungkan, setiap hari kita bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, urusan ini yang diurus. Urusan harta, bagaimana cara mencari harta, bagaimana cara mengumpulkan harta. Hampir semua manusia yang diurus. Seseorang sampai dekat dengan orang yang lain, bahkan sebaliknya berjauhan, bahkan bermusuhan dengan orang lain gara-gara harta. Yang dia tinggal di Madura kemudian pergi merantau ke Jawa, yang Jawa pun juga datang ke Madura gara-gara harta. Dari Madura datang ke Jakarta jual soto Madura. Dari Solo datang ke sini jual bakso Solo. Ini semua segara-gara untuk mendapatkan harta maliyah. Dan itu yang banyak terjadi, atau aktivitas-aktivitas yang dominan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan peperangan, pertikaian banyak disebabkan karena perkara ini. Nidhamul milki, sistem kepemilikan gitu ya. Makanya alangkah baiknya kalau kemudian ketika kita ingin membicarakan masalah sistem ekonomi, kita memulainya dari sistem kepemilikan, karena muaranya dari sini. Ya. Sebetulnya sistem kepemilikan yang ada di dunia itu ada 3. Ada sistem kepemilikan yang dianut oleh orang-orang kapitalis,
Ada sistem kepemilikan yang dianut oleh orang-orang komunis, dan ada sistem kepemilikan yang dianut oleh orang-orang Islam atau ajaran Islam. Kalau sistem kepemilikan yang dianut oleh orang-orang kapitalis itu asasnya cuma satu, asasnya manfaat. Yang penting bermanfaat bagi dia, yang penting menguntungkan bagi dia, apapun bisa dilakukan. Sehingga tak jarang kita menjumpai orang-orang kapitalis itu menempatkan harta itu di kepalanya, roksun maliyah gitu. Jadi di kepalanya hanya ada harta gitu. Sampai-sampai kemudian orang dulu Belanda, Portugis, Jepang datang ke sini itu gara-gara harta. Mereka merampas kekayaan yang di sini gara-gara harta. Itu pandangan-pandangan kepemilikan menurut sistem kapitalisme gitu. Jadi mereka hanya mengenal satu asas, yakni asas manfaat. Kalaupun dia bisa kuasai negara itu, dia kuasai. Kalaupun dia biasa kuasai pulau itu, dia kuasai. Itu yang mereka lakukan. Kemudian apapun yang mereka usahakan asalkan mendatangkan uang, dia lakukan. Katakanlah ternak babi, dia lakukan. Kenapa? Karena menguntungkan menurut mereka. Yang penting mendatangkan uang, mendatangkan harta. Karena asas mereka adalah asas manfaat begitu. Yang penting bermanfaat bagi mereka, mereka kuasai itu. Kemudian kalau di dalam sistem kepemilikan komunis atau sosialis, mereka menentang sistem ini. Kenapa? Karena sistem ini itu akan memunculkan, sistem kapitalis itu memunculkan kaum-kaum feodal, kaum-kaum yang kayanya semakin kaya, yang kemudian bisa menyingkirkan orang-orang yang tidak mampu, yang tidak bisa berusaha. Lahirlah kemudian orang-orang komunis yang mengenal istilah sama rata sama rasa. Tidak boleh kamu punya harta terlalu banyak, tidak boleh. Yang penting kita sama-sama makan begitu ya, sama-sama menikmati kekayaan ini. Makanya dibatasi kekayaan itu oleh sistem komunis ini. Kalau orang kapitalis itu kalau suruh bekerja itu siang malam, bahkan bisa dibilang bukan 24 jam, 25 jam. 25 jam. Sebaliknya orang komunis gitu, karena dia yang rajin, dia yang produktif, tetap pendapatannya segitu, dibatasi oleh negara. Sementara yang malas dia disantuni, akhirnya produktivitasnya menurun begitu. Ngapain saya capek-capek bekerja semangat, toh saya juga dibatasi kekayaannya. Sementara mereka yang tidak semangat, dia akan disantuni. Itu yang terjadi di dalam sistem komunis begitu. Sementara di dalam sistem Islam itu tidak melihat dari sisi semata-mata besarannya, tidak melihat dari kamiyahnya, berapa banyak harta yang dia peroleh, berapa banyak harta yang dia dapat, tapi dilihat dari sisi kaifiyahnya, di sisi tata cara untuk mendapatkannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah ciptakan bumi ini memang untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan bumi ini untuk manusia, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ditegaskan lebih jauh oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali Allah berikan rezekinya. Jadi sebetulnya kita ini hidup di dunia ini sudah disediakan semuanya. Kebutuhan-kebutuhan kita disediakan semuanya.
dan tidak akan ada makhluk apalagi manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizqiha. Jangankan manusia, cecak saja, cecak makanannya terbang, dia hidupnya merayap. Secara logika kayaknya sulit gitu. Sulit kan? Gimana cara dapat? Tapi Allah ngatur itu. Gimana caranya cecak mendapatkan rezekinya itu. Kadangkala manusia itu kayaknya kok lebih sibuk daripada binatang. Ketika bicara tentang rezeki, bicara tentang harta, seakan-akan dia khawatir, dia was-was, jangan-jangan besok tidak bisa makan, jangan-jangan dia tidak dapat harta, jangan-jangan tidak sama dengan yang lain. Padahal rezeki yang Allah sediakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kau menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tak bisa menentukan jumlahnya. Segitu banyaknya nikmat yang disediakan oleh Allah kepada kita. Tapi kenapa kok masih banyak manusia yang kesulitan, masih banyak manusia yang kelaparan, masih banyak manusia yang ada masalah dengan persoalan harta ini? Itu persoalannya bukan karena hartanya yang berkurang, bukan karena rezeki yang telah Allah sediakan itu sudah mulai habis, tidak. Allah itu maha tahu kebutuhan manusia. Allah maha tahu manusia itu akan seperti apa nantinya. Semua yang ada itu sudah Allah sediakan. Cuman yang jadi masalah itu ketika manusia mengelola dunia ini, mengelola alam ini tidak didasarkan kepada ketentuan Allah. Itu masalahnya. Jadi masalahnya seperti kalau pepatah di sini, pepatah kita itu mengenal seperti ayam yang mati di lumbung padi. Bayangkan, secara logika makanan ayam itu kan padi. Tapi kenapa dia bisa mati? Padahal dia hidupnya di lumbung padi. Atau pepatah Arab yang bilang kal ais bil baida yaqtuhu dama wal ma'u fawqa dhuhrihi. Seperti unta yang mati kehausan, sementara di punggungnya itu dia bawa air gitu. Dia bawa air tapi mati kehausan. Kenapa? Karena kesalahan dalam pengelolaan, kesalahan di dalam distribusi. Makanya orang-orang kapitalis itu ketika dia itu mengelola sesuai dengan kehendaknya, yang penting dia bisa lakukan, yang penting dia bisa kuasai. Sementara orang-orang sosialis dia itu tidak banyak melakukan apa-apa, yang penting dia dapat makan, dapat santunan dari negara. Kenapa? Yang kerja semangat dia dapat segitu, yang tidak semangat juga dapat segitu, sama rata. Dan yang terakhir kemarin itu kasus yang sempat ramai, kasus Rempang itu karena prinsip kapitalisme yang dia pakai begitu ya. Prinsip kapitalisme yang dia pakai. Mereka tidak mengenal sistem kepemilikan yang sebagaimana diajarkan di dalam Islam. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem kepemilikan ini, ada qawaidul milkiyah fil Islam, kaidah-kaidah kepemilikan di dalam Islam. Yang pertama, manusia itu kalau ingin memiliki sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, ingin kaya, itu adalah fitrah begitu. Jangan pernah dinafikan. Kenapa? Allah menciptakan manusia memang punya potensi itu. Jadi jangan kemudian jadi manusia itu jangan punya mobil, jadi manusia itu jangan punya kendaraan, jadi manusia itu jangan punya rumah bagus. Itu fitrah manusia. Minal fitratil insan ayyujizal amal ayyujizal mal lisba'i hadil hajat. Jadi di antara fitrah manusia itu dia berupaya mengumpulkan harta, mencari harta untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi kalau kemudian kita pagi-pagi
habis ibadah, habis sholat subuh, mandi dan segala macam itu, kemudian kita beraktivitas cari harta, itu memang sesuatu yang fitrah, sesuatu yang fitrah. Malah kalau kemudian di jam kerja, habis ibadah, habis sholat duha, kemudian dia duduk-duduk atau kemudian tidur-tiduran, candeng metura sekarang tuh misong metong osong gitu, dia kemudian tidak dapat rezeki, itu yang keliru gitu. Itu yang keliru. Kenapa? Memang fitrahnya manusia itu dia berupaya untuk mendapatkan harta gitu. Itu fitrah manusia. Jangan kemudian fitrah ini dirusak seperti oleh orang sosialis itu. Orang sosialis itu merusak bahwasanya manusia berusahanya pendapatannya sama aja begitu, dibikin sama. Padahal kalau yang semangat, yang kerja keras, dia bisa dapat lebih banyak rezekinya dari Allah, yang dia bisa ngelola. Seperti Abdurrahman bin Auf itu, beliau sahabat yang cerdas di dalam, terampil di dalam mencari harta. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, yang diminta oleh beliau itu hanya di mana pasar. Setelah ditunjukkan pasar, beliau datang ke pasar, dia sudah bisa menganalisa potensi apa, bisnis apa yang bisa dia kembangkan itu. Tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Kalau kemudian dibikin sama, itu malah menyalahi fitrah. Sebaliknya, kalau kemudian manusia dibiarkan bebas begitu saja, menyikut kanan, menendang kiri begitu ya, sampai kemudian berbisnis dengan cara-cara yang batil, mengganggu kepentingan orang lain, itu pun juga tidak sesuai dengan fitrah manusia. Itu yang pertama, kaidah yang pertama itu. Kemudian kaidah yang kedua adalah sebagaimana ayat yang tadi disebutkan, bahwasanya aslinya itu kekayaan itu, harta itu milik Allah, kemudian diamanahkan kepada manusia. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu. Jadi aslinya milik Allah. Kemudian Allah berikan kepada manusia, suruh kelola itu harta begitu, kalau dia mampu begitu ya. Ini di dalam surat Ali Imran ayat 19. Wa atuhum bimalillah. Itu juga ayat yang serupa. Intinya Allah memberikan harta itu kepada manusia. Silakan harta itu kelola jikalau kamu mampu begitu ya. Ini kaidah yang kedua. Karena harta itu diberikan oleh Allah sebagai amanah, maka kita wajib mengelola harta itu dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kita wajib mencari harta itu dengan aturan-aturan yang didasarkan oleh hukum-hukum Allah atau sistem ekonomi Islam. Kita umat Islam kadang-kala belajar ekonominya belajar ke kapitalis, belajar ekonominya belajar ke sosialis. Yang terjadi, mereka salah memanfaatkan atau mengelola harta itu. Harusnya sebagai umat Islam dia harus belajar sistem ekonomi Islam, bagaimana cara mengelola kekayaan itu atau mendapatkan kekayaan serta mendistribusikannya dan memanfaatkannya itu. Kemudian kaidah berikutnya adalah tentang kepemilikan. Al-milkiyah ya idun syari'. Jadi kepemilikan itu adalah izin syari', pembuat syarat. Artinya kita itu boleh memiliki ketika diizinkan oleh Allah. Kita tidak boleh memiliki ketika dilarang oleh Allah, begitu ya. Jadi tidak kemudian seperti kapitalis memiliki apa saja yang dia mau, yang dia mampu, begitu. Tapi dia miliki itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau sesuatu yang diizinkan oleh pembuat syariat gitu. Maka dari situ kemudian di dalam Islam mengenal 3 istilah kepemilikan. Yang pertama itu adalah milkiyatul fardiyah, kepemilikan individu, di mana terkait dengan kepemilikan individu ini
Semua manusia boleh memiliki. Kalau dia mampu, miliki itu gitu. Dengan cara-cara tentunya yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibatasi terkait dengan kepemilikan fardiyah ini. Kalau dia mampu. Kemudian yang kedua, milkiyatul amah, kepemilikan umum. Jadi ada kekayaan-kekayaan umum yang itu dimanfaatkan, dimiliki oleh masyarakat banyak. Seperti air gitu ya. Kemudian hutan, padang gembala, energi, itu adalah milkiyatul amah. An-nasu syuraka'u fi thalath, al-ma' wal kala' wan nar. Manusia itu berserikat di dalam 3 hal. Alma, air, kemudian padang gembala atau hutan itu, kemudian anar itu adalah energi. Untuk 3 kepemilikan ini termasuk kategori kepemilikan umum. Individu tidak boleh memiliki ini, kekayaan yang melimpah ini, atau mendominasi, memproteksi, tidak boleh. Katakanlah misalkan di Krampon ini, di Krampon ini kan kalau musim kemarau air sulit ya, sulit juga berarti, sama di rumah juga. Jadi kalau air sulit, misalnya ada satu titik sumber air yang itu debitnya melimpah, walaupun ada di di salah satu titik di mana begitu ya, itu menjadi kategori kalau itu memang menjadi tumpuan harapan masyarakat, maka itu menjadi milkiyatul amah, milik umum. Termasuk yang dikelola oleh PDAM gitu. Maka yang dikelola oleh PDAM itu kan dikelola oleh negara untuk kepentingan umum gitu. Itu masuk kategori milkiyatul amah. Kemudian yang kedua yang masuk kategori milkiyatul amah itu misalkan ya hutan gitu. Termasuk kekayaan yang ada di dalam hutan itu, tambang emas, nikel, mineral, pokoknya segala macam tambang-tambang yang jumlahnya tidak terbatas, jumlahnya banyak, melimpah itu, dan dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Kemudian yang ketiga adalah milkiyatul daulah, harta yang memang dimiliki oleh daulah, yang ada di baitul mal atau di dalam kas negara, yang dulu ada khoraj, ada fai begitu ya. Kemudian ada harta harta yang misalkan tidak ada ahli warisnya, itu ya, salah satunya itu. Ini 3 fungsi kepemilikan itu atau 3 jenis kepemilikan ini hanya dimiliki oleh Islam gitu. Kalau sistem yang lain tidak punya istilah ini, 3 kepemilikan ini. Mereka hanya punya istilah ya kepemilikan negara atau kepemilikan individu. Semuanya bebas memiliki. Negara hanya meregulasi saja, mengatur saja. Jadi memang bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu memberikan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang kemudian bisa kita lakukan terkait atau bisa kita kelola seputar masalah harta ini. Bahkan kalau kita mampu, kita kuasai itu langit itu. Kalau kita mampu tembus bumi, kita tembus. Tapi jangan lupa bahwasanya semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Persiapkanlah, artinya kita diminta persiapkan, mengejar, mencari apa yang bisa kita lakukan untuk bekal kita di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kemudian kita melupakan kepentingan kita di dunia. Artinya Islam tidak hanya memerintahkan untuk beribadah mahdoh saja,
tapi juga memerintahkan menjadi khalifah di muka bumi ini, mengelola bumi ini dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjalah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan raihlah akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Artinya kita itu diperintahkan oleh Allah untuk optimis dan maksimal. Urusan ibadah optimis maksimal, urusan mencari rezeki optimis dan maksimal. Salah kalau kemudian kita ini diajarkan yang penting apa adanya dan segala macam. Tidak salah sikap sederhana itu, tapi yang salah kalau kita tidak optimis di dalam hidup ini. Makanya dengan sikap semacam ini, Islam mengenalkan banyak-banyak penemu-penemu, ahli-ahli di bidang teknologi, di bidang kesehatan dan segala macam di masa kejayaan Islam, karena prinsip ini. Tapi kenapa sekarang ini umat Islam kok rata-rata umat yang menengah ke bawah? Kalau cari orang miskin ya banyak umat Islam. Kalau cari orang yang pengangguran banyak umat Islam. Pertama ya karena di Indonesia itu mayoritas umat Islam. Coba cari di Amerika, yang banyak pengangguran, yang banyak pengemis ya orang di luar Islam juga gitu. Cuman memang kadang-kala kita salah gitu, salah mengelola ini. Jadi artinya salah bersikap. Kita memang harus maksimal urusan akhirat dan maksimal urusan dunia gitu. Kalau ibadah maksimal, urusan dunia juga maksimal gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu, sekalipun kita diperintahkan oleh Allah untuk maksimal ngelola dunia, kalau kita mampu, kita jangan lupa begitu ya. Jangan lupa wa asin kama ahsanallahu ilaik. Jangan lupa dengan berbuat baik dengan kanan kiri kita, tetangga kita. Bukan kemudian ketika kita mampu mendapatkan harta yang banyak, kita lupa zakat, kita lupa infak, kita lupa kanan kiri. Nah, Islam mengajarkan kita jangan lupa berbuat baik kepada tetangga begitu ya. Wala tabghil fasada fil ardh. Dan juga kemudian kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Kadang-kala dengan keraskusan manusia ini, mereka itu merusak hutan, ketika tambang kemudian mereka membabat hutan dan segala macam itu, yang kemudian setelah rusak dijadikan lahan 1 juta hektar. Akhirnya tidak jalan lahan 1 juta hektar karena aslinya tidak ingin membuat lahan awalnya. Awalnya itu hutan itu dieksploitasi sebesar-besarnya, diambil kayunya besar-besar, tinggal kayunya kecil-kecil, kelihatan gersang itu, biar tidak kelihatan terbengkalai, maka dibikinkanlah program lahan 1 juta hektar. Seakan-akan memang dipersiapkan untuk buka lahan. Akhirnya ya karena niat awalnya tidak seperti itu, ya tidak sukses juga, tidak sukses juga. Yang terjadi adalah kerusakan yang kemudian banjir misalkan. Tidak usah jauh-jauh. Sekarang di Sampang ini, kalau kemarin banjirnya adalah banjir luapan Sungai Kemuning, besok-besok ini tidak hanya itu. Kenapa? Sekarang urukan itu sudah mulai banyak. Bukit-bukit sudah mulai diuruk di sana. Kemudian diuruk tidak ada recovery itu, tidak ada penghijauan kembali. Yang penting gimana caranya dapat batu yang mulanya gunung, bukit jadi dataran begitu. Kemudian tidak ada kebijakan-kebijakan yang menjaga bagaimana agar lahan itu kembali hijau gitu ya. Ini akan bermasalah ke depan gitu ya. Ke depan bermasalah. Nah, jadi kita yang pertama memang kelola itu alam itu kalau kita mampu. Kemudian jangan lupa kalau kita dapat rezeki, kita lihat kanan kiri kita dan jangan melakukan kesalahan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Hanya saja memang dengan keinginan
manusia untuk menumpuk kekayaan, kadangkala mereka itu melakukan dengan cara-caranya salah, menimbun dan segala macam itu, dan itu ada sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena menimbun itu akan menghambat distribusi, menghambat peredaran dan segala macam. Kekayaan hanya menumpuk kepada sebagian orang, kesulitan kepada sebagian yang lain. Contoh, ketika sekarang beras naik kan ya, sekarang beras naik. Ketika beras sekarang naik, maka harusnya negara itu sekarang kalau memang stok beras kurang, impor dia untuk apa? Bukan berbisnis. Negara itu tidak di dalam rangka berbisnis. Negara itu hadir untuk mengatur, memberikan kemaslahatan, mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dia bukan perusahaan negara. Jadi ketika rakyat ini kesulitan beras mahal, maka dia boleh impor itu. Untuk apa? Untuk menstabilkan harga. Kalau perlu dia impor, misalkan harganya 10.000, dia jual 10.000. Tidak ada masalah, karena negara bukan perusahaan. Harus negara begitu, bukan kemudian impor 10.000 dijual 13.000, 15.000, itu tidak begitu. Itu perusahaan itu. Kenapa? Karena memang tujuannya begitu, Jangan dibalik, ketika panen raya, petani atau rakyat itu panen padi kemudian impor, atau membiarkan perizinan impor yang besar-besaran begitu, yang kemudian merusak harga, itu yang kurang arif ini. Ya, ini beberapa faedah-faedah terkait dengan kepemilikan gitu ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam membagi kepemilikan itu, yang pertama al-milkiyatul khasah atau milkiyatul fardiyah, kepemilikan harta yang dimiliki oleh individu atau harta yang boleh dimiliki oleh individu. Seperti apa? Nanti ada contohnya. Kemudian ada milkiyatul amah, kepemilikan publik, kepemilikan umum, yang ini tidak boleh dikuasai oleh seorang atau sekelompok orang, atau tidak boleh dijual oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang. Kemudian ada milkiyatul daulah, memang harta yang memang dimiliki oleh negara, yang untuk operasional, untuk membayar karyawan negara dan segala macam itu. Terkait dengan kepemilikan pribadi, milkiyatul khasah atau milkiyatul fardiyah, kepemilikan individu itu cirinya ada kepemilikan individu, kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang saja dan tidak ada orang lain yang ikut andil dalam kepemilikan itu. Misalkan ya kita beli sepeda motor, ya kita punya sepeda motor milik sendiri, bukan kemudian kongsi milik bareng-bareng gitu. Ada juga kepemilikan yang milik bareng-bareng gitu, milik bareng-bareng. Kalau milik bareng-bareng itu kadang karena bareng-bareng dimanfaatkan bareng, misalkan beli pompa air urunan begitu ya, milik bersama, ya milik bersama mereka yang urunan itu gitu, untuk mengairi sawah gitu. Kemudian ada kepemilikan kelompok gitu ya, kepemilikan kelompok seperti ya Muhammadiyah ini ya, itu miliknya organisasi. Muhammadiyah ini salah satu organisasi yang memang pintar dia mengelola keuangan, mengelola perekonomian pintar. Jadi kalau cari universitas, cari lembaga ekonomi itu kayaknya jalan gitu ya, jalan pendidikan, bahkan mungkin bisnisnya juga. Entah berapa kekayaannya sekarang, kayaknya banyak juga gitu ya. Ini sifat atau karakter dari kepemilikan individu. Sumber-sumber kepemilikan individu itu bisa dagang gitu. Dan memang ini yang paling banyak sebetulnya. Yang paling banyak itu pos-pos atau sumber-sumber rezeki yang Allah berikan kepada manusia itu memang dari perniagaan itu.
dari perniagaan itu. Walaupun kadang-kala di Sampang ini lebih condong menjadi karyawan. Gimana caranya jadi karyawan begitu ya, jadi pegawai gitu. Padahal di perniagaan itu paling banyak sumber rezekinya. Kemudian upah pekerja, pertanian, mengelola tanah mati, ihyaul mawad, profesi, keahlian profesi, jadi dokter, jadi guru misalkan, eksplorasi tambang yang bukan kategori umum seperti apa, ini garam gitu ya, garam yang jumlahnya terbatas gitu ya. Walaupun tidak tahu sekarang masih ada masalah enggak, masalah di perum garam ini. Masalah dulu bagaimana nasionalisasi tambak itu, kemudian berburu juga, menjadi kayu, pemulung, hibah, bantuan hibah dari penguasa, pemberian komisi atas profesi dan hasil perlombaan, pemberian hadiah, barang temuan, wasiat, warisan, mas kawin, zakat, nafkah wajib. Di sini pengemis tidak ada, minta-minta tidak ada gitu ya. Jadi aslinya memang itu adalah sesuatu yang tidak disyariatkan, minta-minta itu. Artinya sesuatu yang perlu dihindari, perlu dihindari. Walaupun sekarang kok kayaknya dikembangkan. Dulu pengemis itu kita hanya melihatnya orang yang tua atau orang yang cacat, dia tidak bisa kerja, betul-betul tidak mampu bekerja, kemudian dia karena mungkin sanak familinya miskin semua, kemudian dia terpaksa minta begitu ya. Kalau sekarang enggak, diselimuti oleh seakan-akan profesi, padahal itu bukan profesi. Seperti apa, bersihkan kaca mobil itu pakai kemucing, kemudian badut, kemudian apa, manusia silver, itu sebetulnya hakikatnya adalah mengemis, bukan profesi. Kalau profesi beda dengan badut yang diundang di pesta ulang tahun, ada tarifnya. Dia memang ada tarifnya, atau praktek-praktek hiburan yang lain itu yang ada tarifnya, itu adalah profesi. Kalau yang di pinggir jalan itu bukan profesi, dia mengemis dia. Makanya tanpa joget-joget, tanpa bergerak apa saja, ketika dikasih uang dia terima. Termasuk yang manusia silver itu bukan kemudian dia pelaku seni, enggak. Ini model-model pekerjaan yang perlu dihindari, perlu dihindari. Kemudian memang ada beberapa simpanan di sendiri yang infak ya, ada wajib. Ini terkait dengan bagaimana agar kita mengelola harta kita begitu ya. Harta kita tidak hanya untuk kepentingan diri kita gitu, pribadi, tapi kalau bisa bermanfaat kepada orang lain gitu ya. Jadi yang terkait dengan yang wajib itu misalkan zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, kemudian nafkah, menafkahi keluarga, atau sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Kemudian yang sunnah itu ya sedekah, itu ada yang sedekah yang bentuknya konsumsi seperti nasi kotak atau apa gitu ya. Kemudian ada wakaf, ada hibah, ada hadiah, ada diafah gitu ya, ada wasiat, ada warasah gitu ya, ada warisan gitu ya. Ya itu yang sedekah itu ada yang bersifat jariah gitu, bersifat jariah, produktif, yang bisa mengalir walaupun kita sudah meninggal gitu. Kemudian yang kedua, ini yang perlu kita cermati juga terkait dengan milkiyatul amah, kepemilikan umum itu seperti fasilitas umum, yaitu barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, BBM, gas, padang rumput atau hutan. Ini adalah kategori milkiyatul amah, kepemilikan umum. Ini bukan milkiyatul daulah, bukan milik negara, ini milik umum, di mana negara itu bertanggung jawab mengelola untuk dikembalikan kepada rakyat. Kalau kemudian
rakyat itu bisa memanfaatkan langsung seperti air misalkannya, air kemudian rumput padang gembala itu ya dia kelola sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau yang harus dikelola seperti BBM, tugasnya negara mengelola itu yang kemudian dikembalikan kepada rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara dihibahkan gratis atau dijual murah hanya untuk biaya operasional saja. Sekali lagi dalam hal ini negara fungsinya kan memang ada untuk menjadi pelayan umat begitu ya, negara. Jadi mengelola itu. Kemudian di situ hanya mengeluarkan biaya operasional, ada tenaga ahlinya, ada pekerjanya, kekayaannya kan milik umat, balikkan lagi kepada umat. Kalaupun dibebankan biayanya, ya biaya operasional itu, bukan kemudian mencari keuntungan di sini, karena itu miliknya umat, milik rakyat begitu, harus dikembalikan kepada rakyat. Termasuk di sini itu misalkan ya, yang terkait dengan milkiyatul amma, barang yang tabiat kepemilikannya tidak boleh dikuasai oleh individu, seperti jalan gitu. Jalan itu milik bersama, fasum, fasilitas umum, maka karena fasum itu tidak boleh diproteksi. Nah ini yang kadang kalau ada perayaan-perayaan yang nutup jalan itu tidak benar sebetulnya, tidak benar. Setidaknya dia menggunakan separuh, jangan sampai menutup. Kenapa? Walaupun dia izin sama perhubungan itu bukan pemilik jalan, negara itu bukan pemilik jalan, negara itu mengelola itu untuk kepentingan rakyat. Maka kalau kemudian ada orang minta izin separuh saja, artinya jangan kemudian betul-betul ditutup. Apalagi kalau kemudian dibisniskan seperti tol itu tidak benar ini sebetulnya. Jalan tol itu akan fasilitas umum, ketika kita mau lewat situ harus bayar. Itu jalan yang sebetulnya fasilitas umum menjadi milkiyatul fardiyah gitu, atau milkiyatul khassah, milik umum, menjadi milik pribadi yang itu dikelola oleh satu perusahaan tertentu, yang kemudian kalau kita mau memanfaatkan itu kita harus bayar gitu. Kita harus bayar. Tidak benar itu sebetulnya, tidak benar. Itu kalau di dalam Islam ya. Oh kan itu nanti dikembalikan kepada rakyat kan begitu. Kan begitu dia. Ada pos-pos kalau kemudian pos-pos kepemilikan negara, kemudian penghasilan negara itu. Jadi kalau terkait dengan kepemilikan umum itu ya negara mengelola itu, kembalikan kepada, kalaupun narik hanya biaya operasional. Kalau ini seperti BBM misalkan, atau air, PDAM itu, misalkan PDAM itu, apalagi PDAM di Sampang ya. PDAM di Sampang itu sebetulnya treatmentnya tidak ada. Dia di intake-nya itu hanya disedot, kemudian disalurkan. Jadi air sudah bersih di dalam tanah, kemudian disedot, disalurkan. Nyaris tidak ada treatment, nyaris biayanya hanya energi saja, hanya listrik saja. Kalau di Surabaya atau di beberapa tempat yang lain memang airnya sumber intake-nya itu agak keruh, kemudian di treatment begitu ya, dijernihkan, bahkan dikasih kaporit, setelah bersih kemudian diairkan. Aslinya kalau kemudian PDAM Sampang itu rugi, itu salah urus sebetulnya, salah urus. Wong dia air tidak beli, hanya air disedot pakai pompa, disalurkan, itu aja sebetulnya. Bayar karyawan. Kalau rugi berarti ada yang tidak salah, ada yang salah, ada yang tidak benar begitu. Kemudian yang terkait dengan milkiyatul amah itu barang tambang dalam jumlah yang besar, seperti emas begitu ya. Aslinya kita ini kaya sebetulnya. Ada emas, ada nikel, ada minyak begitu ya. Ada ya, kekayaan-kekayaan alam yang lain itu yang kemudian bisa dikelola, dimanfaatkan, kemudian dikembalikan keuntungannya kepada rakyat. Ini jenis kepemilikan umum. Kalau kemudian kita ini sekarang kesulitan, kita salah urus sebetulnya. Milkiyatul amah yang seharusnya milik umum itu dijadikan sebagai milik negara oleh negara,
dijual gitu. Dijual dalam artian eksploitasinya diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta asing maupun dalam negeri. Ini sesuatu yang di dalam Islam tidak benar. Kemudian kalau terkait dengan kepemilikan publik itu memang seperti itu ya. Yang terakhir terkait dengan harta milik negara gitu. Harta milik negara yang memang di situ harta yang berasal dari misalkan fai, kharaj, jizyah begitu ya. Kalau di dalam Islam itu termasuk lahan-lahan negara yang kemudian dia dikelola kemudian menghasilkan itu pendapatan, di situ itu yang kemudian harta termasuk harta milik negara. Jadi bapak-bapak, para bapak dan para ibu sekalian, terkait dengan kepemilikan itu, Islam sudah mengatur ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara gitu. Di mana masing-masing memiliki tata cara pengelolaannya. Tidak kemudian kepemilikan umum dijadikan sebagai kepemilikan individu yang kemudian bisa dijual, bisa dialihkan kepada orang lain. Ini ada sesuatu yang salah. Akhirnya kita kesulitan di daerah yang kaya. Wilayah kita, negeri kita kaya, tapi kita kesulitan mendapatkan kekayaan itu. Kenapa? Karena semuanya sudah dikelola oleh swasta, gitu ya. Oleh asing, gitu ya, terutama. Kemudian ada kepemilikan negara juga, gitu. Ada kepemilikan individu. Jadi ini dalam prinsip-prinsip kepemilikan di dalam Islam. Sementara kalau di dalam kapitalis, dia hanya mengenal asas manfaat, asalkan dia bisa kelola, silakan kelola. Kalaupun dia dijual begitu. Makanya kalau kemudian kita sering mengenal istilah oligarki itu, oligarki adalah pengusaha-pengusaha yang memang bekerja sama dengan pemerintah di dalam salah satunya di dalam pengelolaan kekayaan alam itu, yang pada akhirnya kasus Rempang itu terjadi dan dan mungkin banyak kasus-kasus yang lain begitu ya, kasus yang lain yang serupa yang bisa jadi akan mencuat juga karena salah pengelolaan. Baik, mungkin ini ya para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hukum-hukum kepemilikan itu yang kemudian berimbas pada atau berpengaruh kepada bagaimana tata cara kita mengelolanya, tata cara kita memperolehnya, dan tata cara kita mendistribusikannya. Sehingga nanti berawal dari ini akan banyak pembahasan sistem ekonomi terkait dengan ijarah, terkait dengan samsarah dan segala macam, bahkan kegiatan perekonomian yang lain itu ya berawal dari ini. Kenapa? Karena ketika sudah ada pemilahan kepemilikan ini, masing-masing tata cara perolehannya akan berbeda gitu. Tata cara akan berbeda perolehannya gitu. Mungkin ini bisa dilanjutkan pada acara dialog. Mungkin ada yang perlu didiskusikan terkait dengan hukum-hukum kepemilikan di dalam Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pertanyaan yang pertama, tanah wakaf atau wakaf itu rata-rata tanah ya, rata-rata tanah itu yang kemudian diwakafkan, artinya yang mulanya itu adalah milkiyatul fardiyah, milik individu, kemudian beralih fungsinya menjadi milkiyatul amah, menjadi milik umum. Jadi ketika ada tanah atau gedung atau apa saja yang kemudian diwakafkan, itu sudah berubah statusnya dari milkiyatul fardiyah menjadi milkiyatul amah. Kalau statusnya sudah berubah menjadi milik umum, maka tidak boleh gitu. Tidak boleh kemudian dimiliki oleh pribadi, termasuk organisasi tidak boleh gitu, karena itu menjadi milik umum.
pribadi atau organisasi dia hanya berhak mengelola. Kalau kemudian ini karena sudah diwakafkan, enak saja diambil tanahnya atau batasannya digeser dan segala macam, ini ya hati-hati. Kenapa? Karena la ya'khudh ahadun shibron minal ardi, kan begitu. Tidak boleh kita itu mengambil sejengkal saja tanah itu gitu, yang bukan hak kita. Illa tawakkallahu sab'a aradin. Jadi Allah akan menimpakan Allah akan menimpakan nanti di akhirat fi yaumil qiyamah itu 7 lapis bumi, begitu ya. Bayangkan itu, hati-hati. Hanya sejengkal saja kita mengambil tanah yang bukan hak milik kita, walaupun misalkan itu dulunya hak milik keluarga kita. Bisa jadi misalkan bengetua saya ngasih ya, itu kan milik mbah saya, kakek saya, tapi ketika sudah diwakafkan itu sudah menjadi milik umum gitu, milik umum. Hati-hati juga. Makanya kita harus betul-betul ketika mewakafkan sesuatu sampaikan kepada ahli warisnya. Jangan sampai ahli warisnya itu tidak tahu, tidak mengerti bahwasanya itu sudah diwakafkan, sudah beralih fungsinya menjadi milik umum, kemudian dia serobot. Hati-hati, karena ini bahaya nanti di yaumul qiyamah. Dia akan dikencetkan 7 lapis bumi, kan begitu ya. Kenapa? Karena haknya sudah berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan negara mengambil tanah atau batas jalan gitu ya, jalan milik individu tanpa seizin sang pemilik, tanpa seizin yang milik. Jadi misalkan negara mengambil tanah individu atau milikiyatul fardiyah itu diambil begitu saja oleh negara walaupun untuk kepentingan umum, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi al-ghayah la tubarrirul wasitah. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Walaupun kita ini tujuannya baik untuk kepentingan umum, kalau itu milik pribadi maka menjadi haknya dia. Bagaimana cara beralih gitu? Ya dengan cara-cara perubahan itu, bisa diminta, bisa dibeli, bisa bisa disuruh diwakafkan dan segala macam itu. Memang harus begitu. Kalau tidak mau gimana? Ya tidak mau, tidak bisa. Cari jalan lagi, atau mungkin jalannya terpaksa tetap sempit itu. Atau kalau perlu, makanya gini. Hal yang harus dibudidayakan oleh negara itu adalah jangan pernah mengistilahkan ganti rugi. Ini kesalahan negara. Negara itu tidak berbisnis. Yang penting, yang benar itu adalah ganti untung. Misalnya tanah di situ, kita mau bikin jalan 3 meter atau 4 meter, ambil tanah milik masyarakat, petani setengah meter atau kanan setengah meter, kiri setengah meter, beli. Jangan kemudian pakai istilah ganti rugi. Yang benar itu adalah ganti untung. Misalkan di situ harganya 100.000, beli 500.000 per meter. Loh, negara rugi? Negara tidak berbisnis. Negara tidak berbisnis. Kalau itu memang untuk kepentingan umum, beli 500. Kira-kira mau enggak? Mau tak kira? Mau. Yang ada itu adalah sudah ganti rugi, harganya tidak sesuai dengan ini, diserobot lagi. Dikasih atau tidak, pokoknya ini uangnya. Ini yang salah begitu. Jadi misalkan tim tim 12 ya biasanya ngitung-ngitung, dia sudah menetapkan harganya NJOP-nya sekian, mau atau tidak pokoknya segitu, diterima atau tidak pokoknya tanah itu sesuatu yang tidak benar, tidak boleh gitu. Di dalam Islam itu tidak boleh, tidak boleh. Pernah terjadi di zaman Khalifah Umar gitu. Umar bin Khattab itu dipakai mau bikin masjid, pakai tanahnya atau lahannya, tanahnya itu rumahnya orang Yahudi mau dibeli tidak boleh gini, pokoknya tidak mau dijual, hanya diserobot itu, jalan diambil alih. Dia ngadu ke khalifah, datang gitu ya,
kemudian sama khalifah dia dikasih apa potongan tulang begitu yang diiris itu ya, diiris sama pedang itu, suruh bawakan kepada Amr bin As waktu itu kalau tidak salah apa gubernur Sam. Kemudian dia kaget gitu karena ini peringatan keras dari khalifah, itu hanya dia itu suruh mengembalikan, tidak jadi apa, pembongkaran itu digagalkan, tanah dikembalikan, bahkan kerusakan itu diganti. Ini yang kemudian membuat bingung orang Yahudi. Bayangkan dia orang non muslim kemudian minta keadilan kepada khalifah, dapat keadilan seperti itu yang menjadikan sebab dia masuk Islam. Memang tidak boleh, tidak boleh. Jadi kalau kemudian ada praktek seperti itu ya, yaitu persoalannya kita tidak melirik bagaimana sistem Islam mengelola itu, mengelola bagaimana ketika kita bikin jalan. Tapi kadangkala begini, kalau dulu yang namanya untuk jalan sama masalah apa mungkin kalau untuk jalan tak apa legala lagi untuk jalan putus apa semeter 2 meter untuk jalan mundur. Kenapa? Karena mereka sama-sama mengerti dulu itu ini untuk kepentingan. Sekarang ini kadangkala karena ini di CV kan, di proyek dan segala macam, ada keuntungan yang besar, jalannya proyeknya dengan harga segini jadi segini, akhirnya kadang masyarakat itu agak berat. Dia apa CV-nya itu ambil untung terlalu banyak, sementara saya suruh menghibahkan, itu kadang dia agak berat gitu ya yang terjadi. Kalau dulu kalau memang untuk kepentingan jalan mengikhlaskan, yang pemerintah juga betul-betul bikin itu dengan spek yang bagus, yang benar begitu ya, tidak ada markup dan segala macam, saya kira masyarakat itu tidak berat sih sebetulnya kalau memang untuk kepentingan itu. Sekarang ini karena eranya seperti itu, apalagi kalau sudah makadam, pelengsengan gitu, itu pendapatannya banyak gitu, kelebihannya banyak. Mungkin itu Pak ya, penjelasan dari saya terkait dengan bagaimana status kepemilikan itu dan bagaimana pengelolaannya, baik terkait dengan milkiyatul ammah itu atau milkiyatul fardiyah yang beralih kepada milkiyatul ammah.